Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita sedang bersama dengan Putri Indonesia DKI 6. Ada Vanessa Zara, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Thank you ya buat waktunya ya. Oh iya, thank you loh udah undang aku ke sini untuk ngobrol-ngobrol sama kakak. Sama-sama. Oke, baik. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Vanessa dan kita bakal kenalan nih lebih dekat lagi dengan Vanessa Zara. Ya. Boleh ceritain nih bagaimana sih latar belakangnya dan bagaimana kamu bisa ikutan kompetisi Putri Indonesia? Oke. Khususnya Putri Indonesia DKI Jakarta. DKI Jakarta 6 ya. Oke. 2024. Oke, aku akan cerita sedikit ya Kak ya. Jadi sebelumnya memang dunia pageant ini adalah salah satu dunia yang memang aku suka. Kenapa? Karena memang dari aku SMA, aku sering ikut ajang-ajang, mungkin itu belum ke arah pageant ya, lebih ke arah duta-duta ya, duta bahasa, duta sanitasi saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu berkembang, aku ikut salah satu ajang pemilihan wisata daerah. Wisata daerah. Iya, di Kota Bogor saat itu. Betul. Mungkin ada yang tahu ya Mungkin namanya apa asli nih? Bogor nih ya? Iya, aku sebenarnya asli itu Bogor. Iya, oke. tapi memang aku kerja dan aku kuliah itu besar di Jakarta. Tadi kamu kasih pertanyaan. Betul, pertanyaan. Jadi nama ajang wisata, ajang pemilihan daerahnya itu adalah Mojang Jajaka Kota Bogor. Kok di Jakarta mungkin namanya kita sebut Abang None ya. Abang None. Betul. Di Tangerang Kang Nong. Tangerang Kang Nong. Di Bogor ada Mojang Jajaka. Iya, Mungkin habis ini undangnya Kang Nong atau Abang None ya. Iya. Nah, jadi aku di Mojang Jajaka itu ketika aku SMA, lalu setelah itu itu menjadi salah satu tumpuan aku untuk terus mengembangkan diri dalam dunia pageant, karena aku melihat dunia pageant itu it's not just about 3B ya, brand beauty behavior, tapi lebih dari itu. Kita bisa mengembangkan relasi, kita juga bisa belajar mengenai banyak hal, entah itu dari public speaking, grooming, itu kita pelajari semua di dalam dunia pageant. Dan of course sampai dengan detik ini itu saya juga tidak bisa terlepas dari banyaknya peranan dari senior-senior maupun mentor-mentor saya dalam dunia pageant. Mereka adalah salah satu orang yang juga mendukung saya untuk sampai di titik ini, Kak. Iya. Nah, waktu kamu ikutan kompetisi kan pasti banyak tantangan nih. Ya, betul. Nah, apa aja yang tantangan kamu hadapi dan gimana nih kamu bisa berjuang sana? Oke. Tantangannya ya, mungkin tantangannya lebih ke arah persiapan mental. Betul, karena dari semua kompetisi yang sudah pernah aku alami, ya. Mostly pasti akan ada orang yang suka kita, akan ada orang yang nggak suka sama kita. Lovers, haters ya. Yes, betul, itu kan ada satu paket tuh ya. Iya kan, kayak aku dan kamu, itu satu paket. Nah, jadi kita nggak bisa nih pisahin ini. Itu adalah bagaimana cara kita tetap stable, emosional kita juga tetap terkontrol. Itu tentunya kita butuh proses untuk sampai ke dalam titik itu. Salah satunya seperti kita di ajang Putri Indonesia ini, pasti kita punya banyak sekali masukan, kita banyak sekali saran, dan juga orang-orang yang support kita. Nah, itu adalah tergantung bagaimana diri kita mengolah semua informasi yang kita saring untuk dalam diri kita sendiri. Itu, Kak. Nah, apa sih yang menjadi passionnya kamu nih? Oke, passion aku ya. Sebenarnya kalau passion, mungkin kalau hobi, memang dari dulu aku senang di dalam arts. Aku senang playing piano, violin, biola, and then dancing juga. Nah, untuk saat ini aku lagi hobi itu berkuda sebetulnya. Waduh, kuda. Iya, equestrian sport. Iya, lumayan ya, karena memang menurut aku berkuda itu salah satu olahraga yang menantang, karena kan kita ada dua hal yang harus kita kontrol, diri kita dan kudanya. Iya gitu. dong, kan harus satu irama gitu kan, kita harus bisa mengenal kudanya, dan kudanya pun juga harus nyaman dengan kita. Sebelumnya kenalan dulu gitu. Oh iya dong. Sayang-sayangan dulu, iya, ditepuk dulu. Cocokin gitu. chemistry. Iya, harus. Beneran nih ya? Tapi ini benar. Okay. Kadang kita ada kuda yang chemistry itu nggak cocok sama kita. Jadi kadang pas kita riding tuh kayak nggak enak aja bawaannya, entah di bucking, entah dia nyantar marah-marah, atau tiba-tiba kita dibawa kabur, itu bisa. Bisa ya? Iya, karena aku sering jatuh dulu. Aduh. Aku pernah jatuh sampai dengan salah satu bahu aku agak sedikit bermasalah, tapi ya it's okay lah sekarang. Bahasa itu kesleo.
Iya mungkin ya bahasa Indonesia keseleo ya. Bahasa medisnya apa ya? Bahasa medisnya injury. Saya bisa dislokasi bisa, tapi aku nggak separah itu. Memang ada perbedaan aja saat ini. Karena memang injury dari aku berkuda itu aku jatuh. But everything is okay dan aku tetap suka kok. Aku tetap senang naik lagi justru. Sejak kapan jadi kamu suka sejak berkuda? Pandemi ya. Apa yang membuat kamu jadi suka berkuda? Ini cerita lucu Kak sebenarnya. Jadi sebenarnya saat itu aku hobi berkuda itu karena aku lagi galau. So I have to change the energy gitu kan, itu something that positive. Ya aku ahlinya ke berkuda. Karena pada saat pandemi kan kita nggak bisa olahraga kayak lari, itu kan kayaknya susah ya saat itu ya. Karena ada PPKM juga. Terus olahraga entah gym juga gym ditutup, nggak bisa kan. Nah kalau stable karena pada saat itu memang they open for private area and only for member. Jadi memang satu hari itu mungkin hanya 2 atau 3 orang dan kita juga satu lapangan 1 orang kan. Kalau kita sama kuda sama trainer kan jauh, nggak deket-deketan ngobrolnya di situ. Jadi memang dari pandemi aku suka berkuda dan alhamdulillahnya for my passion itu membawa saya ke dalam dunia bisnis. Jadi aku sekarang punya clothing line for equestrian sportwear. Mantap ya. Iya. Related jadinya. Ya related. Ya banyak belajar di situ, banyak relasi, banyak masukan ideas dan saat itu kan belum ada sportwear lokal for equestrian wear. Jadi orang tuh harus impor dan harganya itu luar biasa fantastis banget untuk equipment berkuda. Dan aku dan tim aku kayak kenapa ya kita nggak bikin aja gitu kan, aku dan partner kita. Oh ya udah akhirnya kita bikin something that local, we support lokal gitu. Kapan-kapan bikin konten berkuda nih. Wah boleh tuh boleh. Kita harus janjian dulu tuh sama kudanya, tektokan dulu. Iya. Kalau lagi lempar kudanya. Nah kemudian juga ini kan kamu sekarang lagi aktivitinya di Putri Indonesia di Jakarta nih. Ini sekarang lagi ngapain aja nih? Persiapan ya mungkin ya. Kalau persiapan dari Putri Indonesia sebetulnya ini cukup, menurut aku waktu yang cukup singkat. Jadi dalam waktu yang cukup singkat ini aku berusaha untuk lebih efektif dan juga efisien dalam segala persiapan. Tentunya dari segi mental tadi ya, lalu juga segi materi, secara kita knowledge-nya gitu kan, secara public speaking gitu, lalu juga catwalk and everything that support pageant like a designer, like a fashion, terus juga for outfit itu semua kita preparation. Ya betul. Nah, biasanya dunia pageant ada hubungan sama advokasi. Betul. Nah, apa yang menjadi advokasinya kamu nih? Oke, advokasi aku sebenarnya udah lama banget Kak, aku jalanin. Jadi memang from 2017. Ya. Jadi sebelum masuk pageant kamu udah jalanin advokasi ini ya? Yes, that's right. Jadi sebetulnya aku kan suka banget traveling dan saat itu I have friends yang memang beliau punya NGO. Kita fokus pada pemberdayaan masyarakat di daerah 3T. Apa aja tuh? Nah, jadi salah satunya itu pertama kali yang aku kunjungi adalah daerah Ruteng. Ruteng itu di daerah dekat Labuan Bajo, but it's a little bit far away from Labuan Bajo, sekitar 5 hours. And then yang the second one itu aku ke Mentawai. Mentawainya pun bukan Mentawai yang jadi pusat pariwisata, jadi kita masih kurang lebih 7 jam kita naik pompong. Namanya pompong ya, pompong itu perahu kecil, jadi kita menyusuri sungai kan, and it's really a great experience aku di Mentawai kan. Karena we have no electricity, we have no sinyal, and we have no water. Aku nggak mandi Kak di sana, believe it or not ya. Aku nggak mandi 2 hari. Terus akhirnya aku mandi di sungai. Waduh. Iya, bareng babi. Waduh. That's for real. Aku ada videonya sampai sekarang. Bener-bener ada videonya. Jadi kita lagi mandi, terus babi itu bener-bener lewat gitu Kak. Terus ada babi, ada sapi, kayak ternak warga kan di sana gitu. That's for real. Iya, terus yang the third one, aku pergi to the southeast Indonesia, pulau paling selatan Indonesia. Coba tebak di mana? Paling selatan. Yes, paling selatan. Near Australia. Ya. Bali, lurusannya lagi Lombok. Bukan terus deket itu ya? Mataram. Bukan ya? Oke, jadi itu Rote di NTT. Di NTT. Betul, Rote. Aku pergi ke Rote dan itu betul pulau paling selatannya. Aku di Desa Boah, itu yang paling selatan di Indonesia. Apa yang kamu lakukan di 3 tempat? Oke, di masing-masing tempat itu aku megang bagian divisi kesehatan. Jadi kita memang fokus pada kebutuhan
pada masyarakatnya. Jadi kita melihat pada kondisi. Contoh, sebagai contohnya adalah di Mentawai itu mayoritas karena kita nggak ada air di sana, dan juga masyarakat di sana kan teknologi itu nggak secanggih di sini jadi mereka sangat minim sekali. Aku mengajarkan tentang sex education. Sex education itu tentang menstruasi, lalu juga tentang pengenalan untuk anak-anak SD. Itu semua bahasa yang kita sesuaikan karena ini based on request dari guru SD di sana, lalu juga masyarakat. Jadi sebelum kita melakukan itu Kak, kita ada tim survei dulu. Sebelum kita pergi sana ada tim survei. Betul, kita sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di sana tuh apa gitu kan. Nah, lalu pada saat itu juga kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, cek kehamilan pada ibu hamil. Kita juga bekerja sama dengan bidan. Nah, sayangnya di daerah-daerah yang terpencil itu, bidan itu kan datang ke daerahnya seminggu paling sekali Kak. Itu pun diwakili oleh bidan gitu kan, bukan dokternya langsung. Jadi kalau misalnya kita mau ketemu dokter ya kita harus ke kota daerahnya yang cukup besar gitu. Ya itu cukup challenging for us, dimana kita juga buat makan pun juga cukup sulit. Jadi aku makan sagu di sana, ulat sagu, ya kan. Terus ada cerita lucu juga Kak. Aku itu pernah karena kita stay dengan masyarakat di sana ya, papa angkatku bilang kan, Eca, ayo kita pergi ya nanti sore kita ke hutan gitu kan. Oh boleh Pak, kita mau kemana Bapak? Kita ini ya berburu monyet ya untuk kita makan. Ya ampun, kaget. Aku sampai kaget. Aku nggak tahu cara nolaknya karena di sana daging itu susah dan daging itu mahal. Jadi monyet, kita berburu monyet ataupun ayam itu sesuatu hal yang mereka sangat menghargai kita sebagai tamunya mereka, gitu loh. Itu cara mereka untuk respect dengan kita. Sampai aku bingung kan, bagaimana cara kita nolaknya ya, gitu. Itu pun harus berburu lagi ya. Betul, dan itu pun aku nemenin juga bapak ini berburu. Iya, sampai aku bilang ya, Bapak maaf, saya Muslim, saya nggak makan monyet, aku bilang gitu. Kita cari yang lain yuk, aku bilang gitu kan. Terus kayak, oh ya alhamdulillah mereka mengerti dengan konteks seperti itu, dan mereka, oh ya sudah, tapi kita makan, kita cari yang lain ya. Akhirnya ya sudah, tumbuh-tumbuhan apa yang ada di samping rumahnya ditumis, dipakai kayu bakar gitu. Jadi ya kita makan dengan apa yang ada di alam. Gitu. Itu mau kasih yang terbaik lah ya. Betul. Mereka sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk kita, yang selayaknya untuk kita, dan inilah saatnya kita untuk appreciate what they do. Itu. Nah, tadi kan kamu banyak di bidang kesehatan. Betul. Kamu sendiri sekarang ini backgroundnya atau sekarang activity-nya sebagai apa sih? Oke, activity aku ya, sebenarnya saat ini aku adalah calon dokter. Calon dokter? Betul. Mantap ini. Aku insya Allah akan disumpah dokter dalam waktu yang dekat ini. And then saat ini pun juga aku lagi merambah ke dalam bisnis estetika, dunia kecantikan. Jadi kalau kakak mau mukanya semakin glowing, makin ganteng, makin disayang istri, boleh hubungin aku. Siap, nanti kita bikin konten yang... Oh iya ya, boleh ya, bikin konten nanti di klinik kita tentang perawatan ya gitu. Boleh. Nah, Nah, dalam mengikuti ajang kompetisi Putri Indonesia ini kan pasti banyak sekali nih tantangan-tantangan dan juga apa yang menjadi core value atau nilai-nilai atau menjadi rahasia suksesnya kamu. Rahasia sukses aku ya. Oke. The first one is grateful, bersyukur, karena aku menyadari bahwa kita manusia punya keterbatasan, kita nggak mungkin sempurna, so we have to stop comparing to each other. Lagi dalam dunia pageant kita itu kan perang performance juga ya di sana, so just enjoy and just be yourself. Itu the first one is be grateful, and the second one is unstoppable. The unstoppable, yes. So you have to trust to yourself. Ya, sometimes kan the limit is only by us kan, you is the only limit gitu kan. Jadi memang semua itu apa yang kamu inginkan semuanya akan tercapai selama kamu mengetahui bagaimana cara jalannya ke arah sana gitu loh. Itu that's 2 point yang aku pegang sampai saat ini, karena mereka lah yang bisa membawa aku sampai dengan title Putri Indonesia. Believe it or not ya, aku juga udah pernah memimpikan ini ya, kind of manifesting gitu, kayak aku pengen deh suatu Putri Indonesia gitu kan, Putri Indonesia ya ternyata ya, and it's happened right now. Berapa tahun yang lalu itu? Udah lama sekali. Lama sekali. Mungkin dari aku SMP mungkin ya. Dari aku SMP, iya. Mantap, pastinya abis ini ada lagi mimpi-mimpi yang
mimpi yang lebih besar lagi iya. ya. Pokoknya sukses buat Vanessa. Thank you so Thank much. you so much Kakak. udah sharing. Saya banyak merindingnya loh. Aduh. Kamu memberikan inspirasi ya. Sukses sekali lagi buat Vanessa. Teman-teman juga bisa mendukung Vanessa ya. Nanti bisa saya taruh di deskripsi IG-nya, bisa follow IG-nya, bisa dukung. Iya, betul. Pasti di ajang kancah nasional ya. Iya, di kancah nasional. Betul. Sekali lagi all the best. Thank you. Demikian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran, nanti bisa cek IG-nya Vanessa Zahra. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman. Bye bye. Thank you Vanessa.